Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Cynthia dari Program Studi Guru Pendidikan Sekolah Dasar NPM 204220180. Dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran prasangka. Nah, di sini ada namanya struktur kurikulum SD. Kurikulum SD ini merupakan pedoman pembelajaran yang mengatur siswa SD. Kurikulum dan metode pengajaran untuk siswa SD. Kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dengan begitu, struktur kurikulum SD ini sangat dipentingkan dalam memiliki beban belajarnya, dinyatakan dalam 1 jam belajar setiap minggu. Untuk masa belajar 1 semester, beban belajarnya di SD negeri yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 masing-masing 30, 32, 34, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 40 menit. Adapun komponen kurikulum SD, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah mengidentifikasi belajar yang diharapkan dan dicapai oleh siswa. Tujuan inilah yang akan mengarahkan proses pembelajaran dan menjadikan acuan dalam menilai pencapaian siswa. Nah, selanjutnya itu ada materi pelajaran. Materi pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa. Materi ini juga disusun secara sistematis dan sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum SD ini untuk dirancang menjadi siswa menjadi aktif dan menyenangkan. Metode ini disesuaikan dengan materi pelajaran dan karakteristik siswa tersebut. Yang pertama itu ada pengembangan karakter, yang kedua fleksibel, yang ketiga berfokus pada muatan esensial. Nah, kita bahas satu persatu. Pengembangan karakter yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang kedua, itu ada fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetisi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sesuai budaya setempat. Yang ketiga, itu berfokus pada muatan esensial, yaitu berfokus pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidikan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Adapun prosedur dasar pengembangan PKR. Prosedur dasar pengembangan PKR ini itu sudah instruksional, merupakan desain atau cetak biru pelajaran sebagai suatu prosedur. Desain instruksional merupakan langkah yang sistematis untuk menyusun rencana atau persiapan pembelajaran dan bahan pembelajaran. Jadi, produk ini dari desain internasional dapat berupa persiapan pembelajaran, ada modul, bahan tutorial, dan bentuk sarana pedagogis lainnya. Dikaitkan juga prosedur dasar pengembangan PKR itu ada analisis kebutuhan, pilih materi,
perumusan tujuan pengembangan media. Kita bahas satu dulu, analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan belajar siswa berdasarkan hasil asesmen dan menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang kedua itu pilih materi. Sebagai seorang guru atau calon guru, kita harus pintar memilih materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan tingkatan siswa. Nah, ada pula perumusan tujuan. Merumuskan tujuan pembelajaran yang smart dan menentukan kompetensi yang ingin dicapai. Yang keempat, itu ada pengembangan media. Mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk mendukung proses pembelajaran. Media dapat berupa buku, gambar, video, atau media digital. Dengan adanya media pembelajaran ini dapat meningkatkan pembelajaran anak tersebut menjadi kreatif dan inovatif. Ada pula evaluasi pada pembelajaran kelas. Rangkap. Nah, evaluasi pada pembelajaran kelas rangkap ini biasanya itu dilakukan saat di akhir pembelajaran atau yang disebut dengan ujian tengah semester atau ujian akhir. Tapi definisi evaluasi tersebut adalah pembelajaran kelas rangkap merupakan langkah penting untuk mengukur efektivitas dan efisien metode pembelajaran ini. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran, serta menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Next, itu ada tujuan evaluasi. Ada apa aja ya tujuannya? Nah, tujuan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran di kelas rangkap, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan solusi. Efektivitas yaitu menilai pencapaian pembelajaran siswa dan kualitas pembelajarannya. Jadi, efektivitas ini adalah sebagai penilaian. Yang kedua, itu ada kendala. Kendala ini menggali tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga, itu ada solusi, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas rangkap. Jadi, dengan adanya solusi ini, seorang guru dapat memperbarui pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Nah, yang poin terakhir itu ada menilai kemajuan siswa. Pengamatan terus-menerus. Yang dimaksud dengan pengamatan terus-menerus yaitu memantau kemajuan setiap siswa secara individual. Yang kedua itu evaluasi formatif yang mengukur pemahaman siswa secara berkala. Yang ketiga ada evaluasi sumatif, menilai hasil belajar siswa pada akhir periode, yaitu ujian akhir. Itulah tadi pemaparan materi tentang menyusun rencana pembelajaran PKR. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.